Oknum guru honorer ditangkap usai lakukan hal tak terpuji kepada muridnya sebanyak 5 kali. Penyidik Polres Jombang terus mendalami kasus dugaan tak terpuji siswa SMP negeri di Jombang yang menjerat seorang oknum guru. Polres Jombang, Jawa Timur, mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru honorer berinisial D di salah satu SMP negeri. Oknum guru tersebut ditangkap pada awal Januari 2026 setelah adanya laporan dari keluarga korban. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menjelaskan bahwa sejak ditangkap, tersangka menjalani pemeriksaan intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pelaku memiliki fantasi seksual tidak wajar akibat kecanduan menonton video porno. Dalam pemeriksaannya, guru ini mengakui sering menonton video tak senonoh. Dari situ muncul fantasi yang kemudian ia wujudkan dengan cara yang salah, ungkap Dimas di Mapolres Jombang, Rabu, 7 Januari 2026. Modus pelaku. Menurut Dimas, karena terobsesi dengan fantasinya, tersangka memanfaatkan sikap pendiam salah satu siswa yang laki-laki di sekolah tempatnya mengajar. Ia menuturkan, pendekatan yang dilakukan oknum guru D untuk menggait korban, dilakukan dengan cara memperkenalkan muridnya tersebut pada akun palsu di salah satu platform media sosial dengan identitas perempuan. Melalui akun palsu tersebut, oknum guru D menjalin komunikasi intens dengan siswa, hingga mempengaruhi pikiran muridnya tersebut. Lewat akun palsu itu, guru mengaku seolah-olah perempuan. Dari komunikasi intens, keduanya sempat berbagi video tak pantas, jelas Dimas. Video yang dikirim korban kemudian digunakan tersangka sebagai alat ancaman agar korban menuruti keinginannya. Berbekal ancaman tersebut, pada pertengahan 2024 tersangka mengajak korban ke rumahnya. Di sana, korban diajak menonton video tak senonoh bersama, kemudian dilucuti pakaiannya dan dipaksa memenuhi hasrat tak terbendung tersangka. Perbuatan berulang. Dimas menambahkan, perbuatan tak senonoh tersebut tidak hanya terjadi sekali. Kejadian pertama berlangsung pada pertengahan 2024, dan berulang hingga 5 kali. Terakhir terjadi pada pertengahan Agustus 2025, ujarnya. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan pendalaman hingga akhirnya menetapkan D sebagai tersangka dalam kasus dugaan perbuatan tak senonoh terhadap siswanya sendiri. Oknum guru D ditangkap di rumahnya pada Kamis, 1 Januari 2026. Penangkapan dilakukan setelah beberapa hari ia menjadi buruan polisi. Ditangkap pada Kamis, tanggal 1 Januari 2026 kemarin, kata Dimas, saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu, 3 Januari 2026. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Yungto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman dalam pasal tersebut cukup berat, mengingat korban adalah anak di bawah umur. Pengungkapan pencabulan oleh seorang guru SMP terhadap korban. Ya, jadi tindak pidana ini seorang guru melakukan pencabulan terhadap murid yang sekira berumur 14 tahun, yaitu kelas saat ini yang bersangkutan kelas 2 SMP. Ya, jadi kejadian bermula ini pada saat korban kelas 7, kelas 1 SMP. Jadi modus dari tindak pidana ini, seorang guru ini dalam pemeriksaannya mengakui bahwa sering menonton video porno. Jadi berangkat dari situ dia mungkin memiliki fantasi. Jadi guru ini melihat anak ini pendiam sehingga diajak dibangun komunikasi yang awalnya dikenalkan oleh sebuah akun fiktif, akun seorang perempuan yang mengaku perempuan, kemudian dikenalkan kepada korban ini, si anak SMP ini dikenalkan, yang mana akun ini sebetulnya guru itu sendiri. Jadi guru ini mengaku seolah-olah perempuan dan menjalin komunikasi lewat media sosial terhadap korban, sehingga berjalannya komunikasi antara guru yang menggunakan akun palsu seolah-olah perempuan ini berinteraksi, berkomunikasi dengan korban, sehingga terjadi
saling mengirim video asusila. Nah, berangkat dari situ, video tersebut digunakan oleh guru untuk mengancam korban yang pada awalnya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh guru ini. Ya, jadi kejadian pertama ini terjadi pada Agustus sekira saya ulangi sekira 2024 ya, Kanit ya? Sekira tahun 2024 kejadian pertama kali sampai dengan terakhir itu Agustus 2025 ya. Jadi kejadian ini selalu dilakukan di rumah guru tersebut, di TKP-nya di rumah guru tersebut. Jadi modus yang pertama kali ini setelah dilakukan pengancaman oleh guru, kemudian si anak ini diajak ke rumah pelaku, ya, diajak ke rumah pelaku, kemudian pada saat di rumah ini menonton video porno bersama, kemudian si anak ini dibukakan bajunya, kemudian antara guru dan anak ini saling melakukan masturbasi secara gantian. Ya, jadi kejadian awal seperti itu sampai dengan kejadian yang kelima kalinya di Agustus 2020 kemarin. Jadi 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dan atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, ya, dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun penjara. Sementara barang bukti yang kami amankan ada 1 buah laptop dan juga 1 buah HP yang berisikan video-video porno. Sementara ditanyakan, korban sementara hanya satu anak ini. Kondisi korban apa? Nggak dengar Mas tadi ya. Kondisi korban apa? Informasi yang berdasarkan korbannya ada berapa orang? Ya, sementara ini hanya 1 ya. Hanya 1. Memang beredar info di luar ada korban yang lain. Kami juga kalau berdasarkan keterangan tersangka hanya 1. Tapi kalau memang ada korban yang lain silakan melaporkan, kami terima laporan. Kalau secara kesehatan tidak ada yang signifikan ya. Namun memang dari pemeriksaan sementara mungkin ada terpapar ya, ketertarikan sesama jenis. Nah, itu yang kita sayangkan. Ini kan anak belum dewasa ya. Jadi dari kejadian awal ini korban mungkin sekarang terpapar ketertarikan sesama jenis. Nantinya kami akan melakukan pendampingan bersama dinas sosial terkait dengan kondisi psikologis anak.